Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Kali ini saya ingin menanggapi satu video dari Brian Syawarta ya. Saat ini apa yang gue percayai, bahwa kekristenan tidak menyelamatkan orang. Oke. Login ke Kristen tidak menyelamatkan. Sebenarnya saya kurang suka ya menanggapi video-video orang, tetapi memang ada beberapa teman yang secara khusus meminta saya untuk menanggapi video beliau. Dan juga video ini sering muncul di medsos saya, jadi setiap kali saya buka TikTok, dia muncul gitu. Jadi oke lah, saya akan menanggapi 1 atau 2 video dari Pak Brian Syawarta. Saat ini apa yang gue percayai, bahwa kekristenan tidak menyelamatkan orang. Oke. Login ke Kristen tidak menyelamatkan. Jadi yang lagi berpikir login ke Kristen, nggak perlu gue kalau ngomongin Tuhan Yesus sama teman-teman yang Islam, udah lu di sana aja, udah aman. Lu jangan nanti lu sini makin kecewa kok. Kristen nggak masalah, semua sama aja. Kristen tidak ini, tapi pribadi yang namanya Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan. Buat gue, dia Tuhan. Mungkin buat beberapa teman dia nabi. Mungkin buat beberapa teman dia guru, dia orang baik. Gue selalu bilang nggak apa-apa. Gue selalu cuma bilang, gue pengen orang bisa jatuh cinta terhadap Yesus. Mau lu pikir dia Tuhan, mau lu pikir dia nabi, jatuh cinta aja. Karena buat gue pribadi, iman gue taruh sama dia. Oke. Kalau ternyata gue salah, ya wes, gue neraka. Siapa yang temen gue kagak tahu. Tapi gue tidak menaruh lagi iman gue di dalam sebuah agama, apalagi sebuah gereja. Karena itu semua buatan manusia. Sebelum saya menanggapi video tadi, saya harus sampaikan bahwa saya sudah menonton video versi yang lengkap ya. Jadi saya sengaja tonton agar saya tidak salah tangkap apa yang dimaksudkan di video itu. Apakah agama Kristen menyelamatkan? Tidak. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Gereja juga tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini saya setuju dengan Brian Syawarta. Agama dan gereja tidak menyelamatkan. Kita harus memahami Kristen dalam 2 pengertian. Pengertian yang pertama, Kristen sebagai sebuah komitmen iman atau Kristen komitmen. Yang kedua, pengertian Kristen sebagai sebuah agama di KTP ya. Kristen sebagai sebuah agama. Sebenarnya Kristen itu bukan agama, tapi Kristen itu adalah iman, komitmen, cara hidup. Kristen artinya pengikut Kristus. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kata Kristen itu pertama kali ditemukan pada Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kata ini digunakan sebagai julukan atau panggilan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kehidupannya mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Itulah mengapa mereka disebut sebagai pengikut Kristus, Kristen. Yesus pun bukan Kristen loh ya. Bukan pendiri agama Kristen. Intinya, Yesus itu Kristus, juru selamat. Yesus adalah Kristus, juru selamat. Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi, Yesus Kristus bukan Kristen. Jadi kalau saat ini Tuhan Yesus bertanya sama kamu, apakah kamu seorang Kristen? Yang ditanya Yesus itu bukan agama di KTP-mu, tapi imanmu dan cara hidupmu apakah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan. Kalau kamu tidak percaya pada Yesus, maka kamu bukan Kristen. Meskipun di KTP-mu tertulis kamu beragama Kristen. Sejak kapan seseorang menjadi Kristen? Secara KTP, seseorang jadi Kristen ya saat di KTP-mu tertulis Kristen. Itulah status identitasmu di dalam dokumen negara. Tapi secara komitmen iman, seseorang menjadi Kristen saat dia percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, di hadapan Allah, seseorang itu Kristen bukan karena lahir dari keluarga Kristen, atau karena sudah dibaptis di gereja, atau karena punya KTP yang Kristen. Bukan, teman-teman. Tapi karena percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah mengapa kekristenan itu tidak pernah mengajarkan kristenisasi. Tuhan Yesus tidak pernah suka dengan yang namanya kristenisasi. Karena kristenisasi itu hanya bicara tentang agama yang tertulis di KTP. Tuhan Yesus tidak perlu KTP-mu. Dan dia tidak peduli juga apa yang tertulis di KTP-mu. Tuhan Yesus peduli apa yang ada di hati
di pikiran dan yang kamu lakukan. Kristen nggak? Pengikut Yesus nggak? Pengikut Kristus nggak? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh melakukan kristenisasi, tapi Ia menyuruh untuk memuridkan. Ia mau orang percaya kepadanya dan melakukan apa yang Dia ajarkan. Sekarang balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah perlu menjadi beragama Kristen? Kalau untuk cari keselamatan, jawabannya tidak perlu. Untuk keselamatanmu, kamu perlu Tuhan Yesus, bukan agama. Apakah cukup hanya percaya Yesus dan tidak perlu beragama Kristen dan tidak perlu ke gereja? Saat kamu percaya kepada Yesus Kristus, saat itu juga statusmu adalah seorang Kristen di hadapan Allah. Tapi Kristen yang masih bayi. Dan seperti halnya seorang bayi yang harus bertumbuh, maka Kristen yang masih bayi juga harus terus bertumbuh imannya. Melalui apa? Yang pertama, pemahaman akan firman Tuhan, pemahaman akan Alkitab, dan juga kehidupan doa. Yang kedua, persekutuan dengan orang-orang Kristen yang lain, terutama di gereja. Yang ketiga, melakukan firman. Maksudnya adalah ada perubahan hidup, ada perubahan karakter, ada buah-buah pertobatan yang bisa dilihat orang dan dinikmati orang, dan yang mempermuliakan Allah. Jika ada orang yang mengaku sudah percaya pada Yesus, sudah mengalami kelahiran baru, tapi tidak memiliki keinginan untuk melakukan ketiga hal di atas, maka saya meragukan bahwa dia benar-benar sudah percaya sama Tuhan Yesus, benar-benar sudah dilahirkan kembali. Kenapa saya ragu? Karena setiap orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, di dalam hidupnya ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan menggerakkan hati dia. Roh Kudus akan menggerakkan hatimu untuk mengalami ketiga hal di atas. Tapi, apakah semua orang yang percaya kepada Yesus harus otomatis mengubah KTP-nya? Dari yang bukan Kristen, ditulis menjadi Kristen? Belum tentu, teman-teman. Perlu proses untuk sampai ke sana. Ada sebagian orang yang demikian mudah untuk mengganti apa yang tertulis di KTP, tetapi ada sebagian orang lain yang sulit untuk melakukan itu. Hal itu bisa kita maklumi, teman-teman. Buat gua, dia Tuhan. Mungkin buat beberapa teman dia nabi. Mungkin buat beberapa teman dia guru, dia orang baik. Gue selalu bilang nggak apa-apa. Gue selalu cuma bilang gue pengen orang bisa jatuh cinta terhadap Yesus. Mau lu pikir dia Tuhan, mau lu pikir dia nabi, jatuh cinta aja. Karena buat gue pribadi, iman gue taruh sama dia. Cukup jatuh cinta pada Yesus. Nah, apakah orang-orang yang benar-benar percaya dan jatuh cinta pada Yesus perlu login ke agama Kristen? Saya balik bertanya, emangnya kamu bisa bertemu Yesus di agama yang lain? Emangnya kamu bisa belajar Alkitab dengan baik di agama yang lain? Emangnya kamu bisa bersekutu dengan teman-teman seiman, dengan orang-orang Kristen yang lain di agama yang lain? Emangnya ada agama di dunia ini yang mengajarkan tentang Yesus, yang mengajarkan tentang Alkitab, yang mengajarkan untuk berfellowship dengan orang-orang Kristen selain agama Kristen? Semua itu hanya ada di agama Kristen dan di gereja. Kalau begitu, apakah orang-orang yang percaya kepada Yesus perlu login ke agama Kristen? Jawab sendiri deh. Kamu pasti sudah tahu jawabannya, kan? Apakah saya setuju dengan isi video ini? Secara keseluruhan, saya tidak setuju dengan isi video ini. Saya ulangi, saya tidak setuju dengan isi video ini. Tapi untuk statement bahwa Kristen dan gereja tidak menyelamatkan, saya setuju. Bagian mana yang saya tidak setuju? Tentang Yesus dan semua agama sama saja. Sebenarnya bagi orang-orang yang paham, kalimat Brian Syawarta, lu tetap di agamamu saja, karena semua sama saja, itu merupakan inti dari sebuah pengajaran yang sudah lama eksis. Pengajaran itu disebut pluralisme agama. Pluralisme agama mengajarkan bahwa semua agama itu pada hakikatnya sama saja. Sama-sama mengajarkan cinta kasih dan kebaikan. Sama-sama mengajarkan tentang keselamatan. Semua agama menyelamatkan, asalkan penganutnya melakukan ajaran agama mereka dengan baik dan taat. Tidak ada satu agama pun yang paling benar.
tidak ada satu agama yang boleh merasa lebih superior, lebih benar, paling benar di antara agama yang lain. Itu pluralisme agama. Dan dari kalimat tadi, kemungkinan besar menurut saya, beliau ini seorang pluralis. Karena itu, bagi Pak Brian ini, Yesus hanya salah satu jalan keselamatan. Dan di dalam agama-agama lain juga ada keselamatan. Dari mana saya tahu pandangan beliau seperti itu? Mari kita lihat video yang satu ini. Agama? Saya Katolik. Oke, ruangan 14, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Muslim bang. Oke, ruangan 25, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Gue ateis. Oke, ruangan 42, tapi jangan berisik pas lu lewat ruangan nomor 8 ya. Kenapa kita harus diem-diem kalau lewatin ruangan 8? Oh itu, orang Kristen ada di ruangan nomor 8, dan mereka kira cuma mereka doang ada di sini. Dari video tadi, secara implisit beliau mengatakan bahwa agama-agama lain juga masuk surga, alias diselamatkan. Benarkah ada keselamatan dalam agama-agama lain? Pertanyaan itu salah, teman-teman. Karena pertanyaan itu menganggap bahwa ada keselamatan di dalam agama. Padahal di atas tadi, saya sudah jelaskan. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu hanya Yesus Kristus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan bahwa hanya Yesus jalan keselamatan. Tetapi cukup. Untuk kesempatan kali ini kita hanya baca 2. Apakah ada keselamatan di luar Yesus Kristus? Alkitab mengajarkan tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Teman-teman, ini bukan saya yang mengajarkannya, tapi Alkitab kita yang mengajarkannya. Yesus sendiri yang mengatakan. Gue selalu cuma bilang, gue pengen orang bisa jatuh cinta terhadap Yesus. Mau lu pikir dia Tuhan, mau lu pikir dia Nabi, jatuh cinta aja. Karena buat gue pribadi, iman gue taruh sama dia. Kalau kamu jatuh cinta pada Yesus yang hanyalah seorang nabi, kamu tidak akan diselamatkan. Kalau kamu jatuh cinta pada Yesus yang hanyalah seorang guru atau orang baik, kamu tidak akan diselamatkan. Tapi kalau kamu jatuh cinta pada Yesus, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu mau percaya kepada Yesus, maka kamu pasti akan diselamatkannya. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Sampai bertemu lagi.